Al-An'am ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kita pahami dulu, ini 3 ayat sangat padat isinya. Sangat cocok untuk bukan hanya konteks waktu ini dimajukan, tetapi zaman sekarang orang berlomba-lomba mengenai kehidupan dunia itu cenderung hidupnya tidak bisa tenang, tidak bisa tentram. Semakin maju peradabannya, tampaknya banyak yang semakin resah, mengalami kegoncangan. Awalam yatafakkaru fi anfusihim, dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang diri mereka. Ayat-ayat sejenis ini cukup banyak. Misalnya wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kamu mengapa tidak kau pikir. Sebetulnya ini Allah perintah supaya masing-masing kita itu memikirkan yang terjadi pada diri kita. Diri kita masing-masing manusia itu memiliki sistem yang sangat teratur, yang sangat hebat. Yang sistem ini terdiri dari sekian banyak unsur. Yang unsurnya itu semakin didalami, semakin diteliti, itu semakin mengagumkan. Maka biasa disebut juga sebagai sistem atau kosmos yang kecil atau mikrokosmos. Sedangkan keteraturan alam semesta, ya berbagai macam planet tata surya, ya adanya seluruh unsur-unsur ini membentuk sistem yang lebih besar. Ada gratifikasi bumi, ada sinar matahari, ada dipantulkan oleh cahaya bulan. Ya, itu semuanya sistem yang luar biasa. Ada daratan, ada lautan. Ya, kenapa waktu sore hari angin berhembus dari daratan ke tengah laut, pada tengah malam itu ganti air, angin berhembus dari tengah laut ke daratan. Mengapa air selalu mencari mengalir ke tempat yang rendah? Nah, itu sebenarnya sistem yang luar biasa. Nah, ini yang Allah suruh pada kita semua untuk memikirkan diri kita. Diri kita ada yang namanya fisik, ada yang rohani, ada jasmani, ada rohani. Ada yang bersifat kesehatan fisik jasmani, ada kesehatan jiwa, kesehatan mental. Nah, dari kedua-duanya itu ada perpaduan yang luar biasa. Jadi misalnya kalau detak jantung kita ini kalau kita tidak memikirkan, itu sudah masing-masing kita melupakan. Saya katakan itu bukan nikmat dari Allah, padahal itu bekerja sepanjang masa secara istiqomah, secara ajib. Itu kalau berhenti, berarti berhenti kehidupan kita. Coba setiap pagi bangun tidur, kita ke kamar kecil buang air kecil. Itu proses bagaimana membersihkan kotoran-kotoran kemudian menjadi kulit. Itu sistem yang diciptakan Allah yang luar biasa hebat. Lalu misalnya komposisi darah, seandainya ada satu unsur saja yang tidak tepat, itu badan sudah terasa panas dingin, sudah tidak nyaman, sudah tidak enak. Itu kalau diambil sampel darahnya bawa ke laboratorium, itu akan ketahuan. Ini kenapa? Komposisi darah apa yang kurang normal? Itu akan ketahuan. Nah, misalnya ketika masing-masing fungsi
itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Misalnya yang seharusnya itu fungsinya menyuci darah, tidak berfungsi sebagaimana mestinya, itu sudah tidak bisa normal dan harus dibantu dengan cuci darah. Ya bisa seminggu sekali, bisa seminggu 2 kali gitu kan. Itu belum misalnya terkait hubungan kerja yang fisik jasmani dengan rohani. Walaupun kita semua ini fisiknya duduk di sini, yang duduk di sini itu fisik kita, tapi tidak ada yang bisa mengendalikan fokus perhatian rohani kita, pikiran kita, perasaan kita. Itu bisa dipengaruhi oleh sekian banyak informasi yang masuk pada kita. Jadi misalnya walaupun duduk di sini, itu kalau ada kabar misalnya orang tua yang tinggal di desa jauh dari sudah sekian lama tidak ketemu, itu kalau mendengar kabar bahwa orang tuanya tidak sehat atau sakit, itu sudah mempengaruhi situasi kondisi ketenangan jiwa yang ada di sini. Jadi walaupun fisiknya di sini, itu rohaninya, berarti itu bisa macam-macam. Nah ini kalau kita tidak betul-betul dibimbing oleh wahyu, dibimbing oleh Al-Quran, perhatian kita itu nanti bisa cenderung kepada bisa condong dipengaruhi oleh setan. Nah kalau kita dibimbing oleh Al-Quran, itu yang membisiki itu malaikat. Jadi selalu ada pengaruh antara yang baik dengan yang buruk, antara yang positif dengan yang negatif. Jadi sebetulnya kondisi kejiwaan kita, perhatian kita, ketenangan kita, ini selain dipengaruhi oleh dalam diri kita sendiri, itu juga dipengaruhi oleh informasi yang masuk pada kita. Padahal era sekarang ini yang namanya informasi itu datang bisa bertubi-tubi, gak karuan-karuan. Maka kenapa era sekarang disebut sebagai era tsunami informasi. Informasi datang melalui media, terutama media digital. Itu tidak karuan-karuan yang datang. Misalnya sedang membaca Quran secara online, secara digital, tahu-tahu terinterupsi, ada masuk ngerongong apa gitu, pasti terganggu pikiran. Ini bisa terjadi terus-menerus. Jadi bukan hanya misalnya melihat informasi kabar di TV, kemudian saling bergantian setiap berapa detik itu promosi ini gitu. Tapi yang di media digital itu jauh lebih cepat lagi, jauh lebih kerap lagi. Sehingga zaman sekarang ini kalau tidak betul-betul kuat benteng kita, pikiran kita, perasaan kita, hati kita, rohani kita, itu mudah sekali goyah karena banyaknya informasi. Nah informasi yang masuk pada kita itu kalau datang terus berulang-ulang, itu seakan-akan menjadi kebenaran, walaupun itu nggak benar. Tapi kalau terulang-ulang terus sampai tak terbatas, tak terhingga jumlahnya, itu seakan-akan itu menjadi kebenaran. Maka kenapa era sekarang itu disebut era post-truth. Benar salah bukan menurut Quran. Benar salah itu menurut mayoritas yang dikondisikan oleh media. Yang namanya baik buruk itu bisa betul-betul bertolak belakang. Bukan hanya masalah pribadi, bukan masalah individu. Misalnya kalau sekarang yang bersifat agak besar, taruh pengelolaan APBN,
Itu bagi mengelola bilangnya ini APBN terkelola dengan sangat baik, kondusif. Padahal yang lain melihat itu dikelola sangat buruk, ketar-ketir. Mengkonek terulang seperti 98 gimana? Kenapa? Masuk dari APBN sekitar 22% untuk membayar hutang. Jadi APBN tertinggi kalau dulu pendidikan 20%. Sekarang untuk membalikan pinjaman itu hampir 22%. Karena untuk ngansur pokoknya 800 triliun, bunganya 500 triliun. Satu tahun 1.300 triliun. Itu yang apa itu baik-baik saja. Ya, kan sangat subjektif kan? Ya sama mengelola BUMN, BUMD. Yang bilang apa? Ini BUMN, Badan Usaha Milik Negara, plat merah, baik-baik saja. Dikatakan semuanya baik-baik saja. Cuma tahu-tahu BBM dikoplos, kerugian sekian triliun. Tahu-tahu pesawat Garuda lama-lama menghilang, tidak banyak lagi di bandara-bandara. Padahal katanya baik-baik saja. Tapi realitasnya itu tidak karuan. Jadi baik buruk itu sebetulnya hanya persepsi orang, kecuali orang-orang yang memang berpegang pada Quran. Yang baik buruk mengatakan itu dia sadar bahwa Allah membersamai, bahwa malaikat menjadi saksi bahwa semuanya ditulis berat dalam buku dan semuanya harus bertanggung jawab besok di akhirat. Lah orang yang tidak percaya begitu, itu mengatakan baik buruk itu ya hanya menurut selera, bisa ditutup-tutupi sekian banyak berlapis-lapis. Nah, ini berangkatnya itu sebetulnya itu berangkat dari fi anfusikum, pada dirimu, pada diri kita itu ada kecerdasan yang luar biasa. Ya, ada kecerdasan namanya sensori luar yang lima informasi tadi. Ada pendengaran, penglihatan, ada rasa, macam-macam itu. Begitu masuk diproses melalui sensori darah. Fungsi serabut otak terus bekerja. Ini terus nanti hati itu berperan. Hati kecil selalu mengingatkan. Misalnya ketika rohaninya, hatinya masih berfungsi dengan baik, ketika tahu persis bahwa itu tidak baik, tapi lisannya ngomong baik-baik saja, itu hatinya mengingatkan, yang benar loh, masa itu dikatakan baik-baik saja, hatinya mengingatkan. Cuma karena ini ada sistem yang lebih besar yang mengharuskan dia mengatakan baik-baik saja, itu yang kemudian hati mengingatkan tapi diabaikan. Nah itu kalau berulang-ulang terus menerus, seakan-akan hati itu udah gak berfungsi lagi. Kenapa? Diingatkan terus menerus ya wis kebal. Kemarin ada berita mau ada polisi ngerebut judi sambung ayam, kok malah polisinya ditembak yang nembak oknum TNI. Ini baru yang kecil-kecilan, tingkat kecamatan. Coba dipikirkan kalau tingkat kabupaten, kalau tingkat provinsi, kalau tingkat dunia. Indonesia sebagai pasar seperti itu, semuanya ada backingnya. Lo yang
tingkat kecamatan aja bisa, yang berwenang amankan bisa dihabisi nyawanya. Bagaimana untuk tingkat nasional? Padahal itu kan tingkat nasional kan jelas sekali ya. Ini kecamatan. Ya kalau model sini apa ini? Ya di Kapanewon kan ada polsek ya. Itu tingkat polsek. Di atasnya kan ada tingkat kabupaten, Polres. Terus ada tingkat provinsi, Polda. Terus ada tingkat nasional, Kapolri kan. Tapi tingkat nasional ini menjadi pasar bebas internasional. Lalu makanya kok sampai ditemukan misalnya obat terlarang, minuman macam-macam masuk Indonesia sampai berbuntut, yang sampai dihitung jumlah pun sulit diketahui. Yang ditemukan melalui P2 itu sekian banyak, sampai sulit membayangkan, saking banyaknya itu. Jadi ini sebetulnya kelihatannya ya kelihatannya sederhana. Awalam yatafakkaru fi anfusikum. Mengapa mereka tidak memikirkan yang ada pada diri mereka? Itu sebetulnya proses untuk penyadaran diri. Ya, proses untuk melakukan muhasabah. Kalau bahasa akademiknya proses untuk melakukan consciousness atau awareness. Itu Allah perintahkan. Di ayat-ayat disebutkan babi anfusikum apalatuk siru. Dan pada dirimu sendiri kenapa tidak kau pikirkan? Terus bahwa kalau sama roti wakat wama bainahuma illa bil haq wa ajalin musamma. Ini tadi kalau potongannya sebelumnya itu terkait dengan mikrokosmos, keteraturan yang ada pada diri manusia. Tapi yang kemarin Allah sama wati bal'ad wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Itu sebetulnya makrokosmos. Ya, penciptaan langit, bumi dan semua yang ada di antara keduanya itu diciptakan dengan benar dan wa ajalin musamma, yaitu dalam waktu yang ditentukan. Dalam penciptaannya ada waktu ditentukan. Dalam penggunaannya masing-masing ada waktu yang ditentukan. Ya, itu ajali musamma. Kalau ajalnya sudah datang, sudah ditentukan, musamma, tidak ada pengajuan, tidak ada pengunduran. Baik masing-masing yang berjiwa maupun alam semesta ini. Kalau ajali musamma bahwa alam semesta sudah habis waktunya, ya terjadi kiamatul kubur, nggak bisa ditunda-tunda lagi. Ya kalau ajali musamma itu perlu seseorang, berarti kiamatul suhur, datangnya ajal. Artinya waktu hidup di dunia sudah habis. Itu masing-masing ada waktu.